Sekali menjadi kepala sekolah harus menjadi kepala sekolah yang hebat. Percuma menjadi kepala sekolah kalau tidak bisa membawa sekolah ke dalam puncak kehebatan. Kalau begitu, kepala sekolah hanya pengalaman yang lewat saja. Ingat, sekali menjadi kepala sekolah, sekolah itu harus heboh, hebat, unggul. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Bertemu kembali di Kak Yano Bintang. Kali ini topik kita adalah kepala sekolah hebat dengan 7 kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah adalah sosok pilihan karena selalu dipilih dari guru-guru yang berpengalaman dan menjadi kepala sekolah lewat seleksi, ya kan? Oleh karena itu berarti orangnya lebih hebat daripada guru-guru biasa. Maka logikanya sekolah itu harus maju. Tetapi mengapa banyak sekolah yang tidak maju? Justru dipimpin oleh kepala sekolah yang lewat seleksi malah stagnan, biasa-biasa saja, nggak ada apa-apanya. Jangan khawatir, lakukan 7 kompetensi ini, kuasai 7 kompetensi ini, terapkan 7 kompetensi ini, lalu gabungkan kompetensi satu dengan yang lain menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Jangan terpisah-pisah, split. Karena kompetensi itu sebenarnya pilar-pilar yang mendukung jadi satu. Apa saja kompetensi itu? Yang pertama, kompetensi kepribadian. Seorang kepala sekolah harus punya kepribadian yang hebat. Dia bisa mengatur irama psikologi dirinya, dia bisa mengatur daya kecemasan, daya kesusahan, daya positif, dan selalu membawakan diri sebagai pribadi yang bisa dicontoh oleh orang yang lain. Kalau kepala sekolah kepribadiannya hebat, guru tanpa diperintah pun akan melakukan sesuatu yang hebat pula. Tapi kalau kepala sekolahnya kepribadiannya buruk, contoh kepribadian buruk itu adalah suka berbohong, memberi contoh yang tidak jelas karena selalu terlambat, tugas-tugas tidak pernah selesai, lalu tidak pernah melindungi para guru yang lain ketika dalam keadaan genting. Kemudian kepala sekolah itu semaunya sendiri, itu kepribadian yang tidak bagus. Maka kepala sekolah yang hebat, kompetensi pertama, dia harus punya kepribadian. Orangnya lebih tenang dibanding ketenangan para gurunya. Orangnya lebih berpikiran ke depan dibanding pikiran-pikiran guru yang lainnya. Orangnya punya psikologi yang bagus dibanding guru-guru lainnya. Tunjukkan itu kepribadian sehingga anak buah akan mendukung Anda semua. Kepribadian adalah teladan kunci bagi seorang kepala sekolah yang unggul. Karena guru-guru akan melihat, seperti apa sih kepala sekolah saya? Aduh, ternyata bohong, ternyata nggak jujur, ternyata malas, ternyata nggak berani. Waduh, sudah akan turun. Jadi yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Nah, yang kedua adalah kompetensi manajerial. Seorang kepala sekolah, dia harus punya kemampuan memanajeriali sebuah program, mengelola sebuah program dari merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan itu. Jadi dia mampu membangun manajerial sekolah, apakah itu administrasinya, apakah itu tata kelolanya, atau yang lainnya. Jadi betul-betul paham tentang bagaimana manajerial sekolah, kapan menghadapi ujian, kapan menghadapi kelulusan, kapan menghadapi pendaftaran siswa baru, semuanya tuntas tanpa problem karena kompetensi manajerial. Nah, yang ketiga, itu dia punya kompetensi supervisi. Dia mampu mensupervisi, melihat guru mengajar
dan memberikan menu asupan perbaikan. Tidak sekedar menerima RPP guru lalu ditandatangani, tetapi dicek, cobalah duduk di belakang ketika guru mengajar. Nah, setelah itu beri masukan-masukan yang berarti, yang memberikan titik tolak guru itu untuk berubah. Jangan hanya duduk setelah pulang, nggak ada komentar apa-apa, bilang bagus, tapi nggak ada komentar bagusnya di mana. Jangan sampai. Jadi kepala sekolah harus punya kemampuan supervisi, kemampuan menguji petik guru mengajar, kemampuan melihat sesuatu itu sudah benar atau belum, kemampuan melihat sesuatu itu sudah berjalan atau belum, kemampuan melihat sesuatu itu sudah standar atau belum. Nah, bahkan dia berani melihat uji petik sesuatu yang sudah berjalan, kira-kira melebihi sekolah lain apa belum. Kalau belum, lakukan lagi. Tapi biasanya kepala sekolah itu standar-standar saja, tidak pernah berpikir uji petiknya melampaui sekolah-sekolah hebat di dunia ini. Begitu, jadi pikirannya ke depan. Itulah yang ketiga. Nah, yang keempat, dia harus punya kompetensi sosial. Ya, dia harus punya kompetensi sosial, artinya mampu membangun relasi dengan orang lain. Komunikasinya bagus. Kapan harus mengucapkan sesuatu, kapan menyimpan sesuatu. Bagaimana mengolah sebuah informasi, diterima dengan bagus oleh para orang tua, diterima bagus oleh para guru, diterima bagus oleh pemimpinnya. Maka lakukan kegiatan sosial. Sosial yang dimaksud ini adalah bagaimana dia mampu berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan kualitasnya, berhubungan dengan kuantitasnya, pokoknya berhubungan dengan bagus. Nah, yang kelima, dia harus punya kompetensi wirausaha. Yang dimaksud wirausaha, kewirausahaan ini bukan jualan, tetapi memberikan gagasan-gagasan original, gagasan asli untuk melakukan sesuatu. Lalu dia mampu bagaimana guru-guru punya kekuatan diri untuk membangun sekolah itu hebat. Kompetensi wirausaha mudah diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Kecuali bagi mereka yang berani menguji coba. Wirausaha, usaha gagasan-gagasan orisinil, gagasan yang belum ada di sekolah lain. Rata-rata kepala sekolah tidak mau dengan gagasan baru karena takut disalahkan. Akhirnya gagasannya adalah mengekor sekolah lain. Gagasannya mengikuti sekolah lain. Nah, coba buat gagasan baru, jangan takut salah, berani melakukan. Kalau salah kita coba lagi, salah kita coba lagi. Itulah kompetensi kewirausahaan. Nah, yang keenam, dia harus punya kompetensi pedagogis. Mengapa harus punya kompetensi pedagogis? Ya kan dia akan mensupervisi gurunya. Dia akan memberi contoh cara mengajar yang bagus. Apalagi kepala sekolah ini kan dulunya guru. Jadi dia harus punya kekuatan pedagogis. Maka guru yang hebat, dia punya cara mengajar yang menarik, strategi mengajar yang menarik, dan metode mengajar yang bagus. Daya bacanya tinggi terhadap pendidikan, diskusinya tinggi sehingga dia bisa menemukan konsep-konsep pedagogis yang baru, konsep-konsep pedagogis yang diterima oleh guru-gurunya. Ya, itu yang harus dikuatkan. Nah, yang ketujuh adalah kompetensi profesional. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional artinya kepala sekolah dia punya kompetensi keilmuan yang kuat. Keilmuan, terutama keilmuan secara keseluruhan sebagai seorang kepala sekolah pemegang prinsip di sekolah. Tapi dia punya kekuatan profesional ilmu dasar yang dia punyai. Contohnya dia kuat di bahasa Indonesia karena dia sarjananya adalah sarjana bahasa Indonesia. Jadi dia punya profesionalitas terhadap diri dia sehingga bisa dianggap sebagai prinsipal.
Maka kepala sekolah yang hebat dia bukan headmaster, bukan pemimpin manajerial, tidak. Dia prinsipal. Jadi bahasa Inggrisnya prinsipal, terjemahannya prinsipal. Mengapa? Karena punya 7 kompetensi. Kalau manajerial kan hanya 1 kompetensi, yaitu mengelola tata kelola sekolah itu. Nah, begitulah kalau ingin menjadi kepala sekolah penggerak. Ya, kepala sekolah penggerak minimal 7 itu, sehingga nanti yang terakhir dia punya layanan leadership, layanan kepemimpinan yang bagus. Layanan kepemimpinan ini terangkum dari 7 tadi. 7 tadi menjadi 1, menjadi kekuatan kepemimpinan seorang kepala sekolah. Yang warna gurunya terlihat di kepala sekolah itu, warna muridnya terlihat di kepala sekolah itu, warna budaya sekolahnya juga terlihat di kepala sekolah itu. Itulah syarat kepala sekolah penggerak. Jadi kepala sekolah penggerak minimal harus punya 7 kompetensi dan layanan kepemimpinan yang bagus. Sampai di sini, jangan lupa subscribe Kak Yatno Bintang, dan ada channel musik yang asik untuk didengarkan, Daun Pisang Entertainment, serta anak bocah kids berikut ini. Salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.